Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Fatku Rizal, nomor induk mahasiswa 06230825245, akan melaksanakan uji kinerja di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan tema keragaman sebagai sunnatullah. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan pada kesempatan hari ini. Kita selalu diberi berkah oleh Allah. Maka dari itu, hari ini kita mulai yakni dengan berdoa. Semoga ilmu kalian bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas Mas Arsha untuk memimpin doa. Doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidli sadri wa yassir li amri wahlul uqdadam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk lagi. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Anak-anak, saya absen dulu ya kehadiran kalian. Mulai dari kelompok 1, apakah masuk semua? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan, bisa sekolah setiap hari dalam keadaan sehat. Masuk semua ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hal ini kita mohon untuk berdiri dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Insanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya yakni kita membaca surat-surat pendek supaya terbiasa membaca surat-surat pendek, bisa menghafal juga. Mulai dari surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab la naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak telah membaca surat-surat pendek. Selanjutnya yakni kita biar semangat, biar rileks untuk belajar. Kita persiapkan dengan tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, anak-anak, kalian perhatikan di depan ini, ya. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ini gambar apa? Gambar berbagai agama di Indonesia. Ada berapa? Ada 6. Boleh salah satu anak-anak menyebutkan kelompok satu ada agama apa di situ? Agama Islam. Kelompok 2 Kristen. Kelompok 3 Konghucu. Kelompok 4 apa? Katolik. 2 lagi apa? Hindu, Buddha. Oke. Untuk selanjutnya materi hari ini yakni tentang keragaman di Indonesia. Indahnya keragaman di Indonesia. Maka dari itu, lihat lagi apa tujuan kita belajar di materi hari ini, yaitu nanti kalau sudah pelajaran selesai, satu, kalian bisa menjelaskan keragaman Sunnatullah dengan benar. 2, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Menyebutkan minimal 3 hikmah dan keragaman yang diciptakan oleh Allah. Yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ketika pelajaran tentang keragaman yang telah kita pelajari di kelas 4 ini, yaitu dengan
Apa? Di sebelah kalian itu ada perbedaan. Lihat rumah adat Indonesia, beda-beda apa tidak? Pakaian adat Indonesia berbagai daerah ini berbeda apa tidak? Berbeda. Maka dari itu kalian harus menghormati, menghargai. Kenapa kok diciptakan Allah seperti ini? Ya, diciptakan Allah berbeda-beda. Kenapa? Ada yang tahu? Supaya saling kenal mengenal. Nah, ini ada penjelasan dari video. Kalian perhatikan di layar ya. Ini ada video tentang keragaman sebagai sunatullah. Assalamualaikum. Dilihat ya, diperhatikan. Alhamdulillah bersama saya Muhammad Fatur Rizal dari SDN Receni. Di sini saya mengajar pendidikan agama Islam dengan tema indahnya saling menghargai dalam beragama. Anak-anakku yang berbahagia, kita lihat pada slide berikut ini indahnya saling menghargai dalam keragaman. Perhatikan ya. Anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang berbahagia, di sini pengertian keragaman. Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Itulah pengertian keragaman. Materi yang kita pelajari yakni satu, keragaman sebagai sunatullah. Dua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Tiga, saling menghormati, menghargai orang yang berbeda agama. Tiga ini kita pelajaran, yakni keragaman sebagai sunatullah. Kita baca di situ keragaman adalah bagian dari ketetapan Allah atau sunatullah dalam menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Keragam Sudah? Tak balikkan lagi, di sini adalah keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman itu apa? Di situ dijelaskan bagian dari ketetapan Allah dalam menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, kemudian bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Tadi sudah saya contohkan awal, saya kasih ada gambar, diperhatikan yang awal tadi loh. Ya, itu macam-macam agama. Terus bahasa, banyak sekali bahasa di Indonesia ini. Maka dari itu tujuannya yakni Allah menciptakan yang berbeda-beda, yaitu saling kenal mengenal supaya kalian tahu bedanya. Loh, itu pakai bahasa Madura berarti dia orang Madura. Loh, itu orang Bali bahasanya Bali. Oh, orang Jakarta kelihatan. Ya. Oh, orang Papua seperti itu, nggih. Maka dari itu kalian harus menghormati. Di sini sebagai contoh di kelas 4 ya. Di sini ada teman kita. Silakan maju, Mas Nanda.
ini Mas Nanda ini beragama Kristen. Lah, kalian beragama Islam, kalian tidak boleh membuli, tidak boleh apalagi mengejek, tidak boleh apalagi menghina dan lain sebagainya. Yang penting kita terus berteman, tidak boleh menjelek-jelekkan. Kau oleh ya sampai nunggu kau dikonco, tidak boleh. Tetap kita berteman meskipun kita berbeda agama. Untuk itu kalian anak-anak saya kasih tugas per kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya cek dulu semangatnya mulai dari kelompok 1. Mana semangatnya kelompok 1? Semangat. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Semangat. Alhamdulillah kita semangat semua. Untuk itu saya kasih lembar kerja untuk kalian. Silakan diisi tentang toleransi beragama, tentang keragaman sebagai sunatullah. Nih, isi. Ini diisi per kelompok ya, kelompok berdiskusi, mengerjakan ya, mengerjakan, berdiskusi. Nanti anak-anak maju sesuai ketua kelompoknya. Saya tunjuk kelompok 1 ketuanya nanti Mas Arsha, kedua yaitu Mas Ibad, ketiga Mbak Betty, keempat yakni Mbak Bilkis. Silakan dikerjakan. Nah, kalian bisa berdiskusi sesuai dengan urutan. Lihat, perhatikan di sini. Kelompok 1 siapa tadi? Arsha. Ada namanya? Warna apa? Warna kuning. Loh, kok sama warna kuning nih? Padahal Ibad itu warna hijau. Enggak apa-apa tampilannya. Kemudian kelompok 2 siapa? Ibad, ada namanya ya. Kemudian kelompok 3 Beauty ada. Kemudian terakhir Bilkis, kelompok 4. Nanti yang maju sesuai nama yang muncul. Bisa? Bisa. Saya klik ya. 1, dihitung bareng. 1, 2, 3. Siapa ya? Ya, kelompok 1 Mas Arsha. Silakan maju
ke depan. Bersama teman-temannya di sini. Kelompok 1 maju dulu. Nah, silakan dijawab untuk nomor 1. Tindakan saling menghargai antara umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antara masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi antara umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus. Lanjut, 3 anak, 3 kelompok, 1, 2, 3. Siapa ya yang muncul? Yakni Bilqis Syifa dari kelompok 4. Silakan semuanya maju kelompok 4. Iya. Menjawab pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah Apa saja cara mewujudkan sikap toleransi? iya, bagaimana jawabannya? Saling tegang, rasa, dan menghargai antar sesama meskipun mereka memiliki latar belakang agama dan suku yang berbeda dengan diri kita. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang telah dianut, mematuhi peraturan yang berkaitan dengan keagamaan dan kebudayaan. Oke, terima kasih, tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 4. Tinggal 2. Siapa ya? Klik ya. Putar. Siapa yang akan menjawab selanjutnya? Yakni Mbak Betty, silakan maju ke depan bersama kelompoknya. Berarti nanti yang terakhir sudah pasti kelompok 2. Silakan. Oke, soalnya dulu. Apa saja contoh sikap saling menghargai perbedaan agama di sekolah? Ya, terus jawabnya. Satu, menghargai dan menghormati orang lain. Dua, menaati peraturan sekolah. Tiga, saling membantu. Empat, menghindari perubahan diri. Lima, tidak membedakan umat. Enam, jadi pendengar yang baik. Tujuh, menghargai perbedaan budaya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dilanjut, yakni kelompok yang pasti kelompok 2, silakan maju ke depan semuanya tanpa terkecuali. Silakan dibaca dulu soalnya. Selama apa saja kita boleh toleransi, menghargai keberagaman budaya, menghormati dan memahami budaya dan tradisi orang lain, bahkan jika berbeda dari budaya kita sendiri, menjaga keterbukaan terhadap pendapat lain, membantu tetangga, berpartisipasi dalam proyek sosial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, jawabannya sangat bagus sekali ya. Dipertahankan untuk selalu menjawab dengan baik apa yang telah diajarkan di materi ini. Anak-anak, sudah berdiskusi, kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita. Kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Habis mengerjakan, biar tambah semangat. Ayo, tepuk semangat. Oke, sekarang tugas kalian dikumpulkan di depan. Semuanya tugasnya dikumpulkan di depan. Ya. Terima kasih.
Oke. Ini ada tugas refleksi ya. Di sini ada, nanti kalian jawab ya. Jadi kalian jawab sesuai alasan kalian evaluasi untuk hari ini ya. Sudah? Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Oke. Terima kasih. Untuk itu dalam pelajaran hari ini kesimpulannya kalian yaitu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah berbeda-beda supaya kalian saling kenal mengenal, tidak boleh apa? Saling mengejek, saling menghina, saling membeda-bedakan. Karena berbeda-beda itu yang baik. Contohnya beda apa? Seperti pelangi. Itu warnanya berbeda-beda. Tapi dilihat sangat indah. Karena dia bersatu, bergandengan. Ya, di Indonesia memang banyak perbedaan. Tapi kalau bersatu tidak ada apa? Tidak ada yang menghina, tidak ada yang membuli. Kesatuan Indonesia yang diciptakan oleh Allah ini akan rukun, aman, damai. Itulah pelajaran materi hari ini tentang keindahan, keragaman, budaya, sunnah tentang materi, indahnya keperbedaan adalah sunnatullah. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin untuk berdoa Mas Arsha. Semuanya tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Duduk kembali.